Kita mulai ya. Nah. Udah terlihat ya soalnya. Nah, kemarin sudah belajar kan ya tentang gaya magnetik. Ada yang tahu nggak rumusnya gaya magnetik apa? Kenapa Nadia? Dikali I. Gimana? Nggak terlalu kedengeran suaranya Nadia. Kita ini aja deh pelan-pelan sebentar. Jadi pertama kita baca dulu soalnya ada dua kawat lurus sejajar. Ada dua kawat lurus sejajar berarus listrik I1 2 ampere dan I2-nya 3 ampere terpisah pada jarak A. Kemudian arah arusnya berlawanan. Kemudian sebuah kawat penghantar lurus akan diletakkan di sekitar kawat sehingga kawat tidak mengalami gaya magnetik. Di manakah kawat ketiga harus diletakkan? Jadi kita buat dulu nih gambarnya. Jadi pertama ada dua kawat lurus sejajar. Kemudian ini kita kasih nama I1, ini I2. Kemudian yang I1 ini 2 ampere, yang I2-nya 3 ampere. Arah arusnya berlawanan, jadi misal yang I1 ini ke atas, yang I2-nya ke bawah. Sebuah kawat penghantar yang ketiga, nah ini ditanyakan letak kawat ketiga, jadi kita ceritanya mau memberikan kawat ketiga, tapi gayanya itu hasilnya akan 0. Jadi nanti di sini syaratnya ketika ditambah kawat ketiga, jumlah gayanya sigma gayanya menjadi sama dengan 0. Itu. Nah, tadi Nadia bisa lebih jelas nggak memberitahukan apa nih rumus dari gaya? Gaya magnetik ya. Di sini kita pakainya gaya magnetik. Rumusnya B sama dengan mu0 dikali I per 2 pi R. Ya, F sama dengan mu0 dikali I per 2 pi per 2 pi R. Berapa tadi? 2 pi R. Iya. Ya, 2 pi R. Nah, ini. Oke. Nah, di sini kan gayanya itu terjadi pada kawat berarus ya. Jadi rumus ini nanti dan kawat berarusnya ini ada dua. Jadi rumusnya gini. F sama dengan mu0. Ini permeabilitas vakum. I1 dikali I2 sama dengan per 2pi dikali A, bukan R. Karena A itu apa? A itu adalah jaraknya di antara kedua kawat ini. Jadi rumus yang kita pakai adalah rumus yang ini. Nah, ini ceritanya kita akan memberikan kawat yang ketiga. Nah, di mana kawat ketiga harus diletakkan? Sekarang kita lihat I1 dan I2 paling kecil yang mana? Yang I2. I2 apa I1? I1. Ya, I1. I1 lebih kecil nih. I1 lebih kecil kan? Maka kita harus meletakkan kawat ketiga itu di sebelah di dekatnya I1. Jadi kita
perkirakan dia ada di sini nih. I3. Nah, terus kita misalkan ini jaraknya adalah X. Kemudian, jadi jarak I1 dengan I3, jarak antara I1 dengan I3 itu adalah X, tapi jarak antara I2 dengan I3 berarti adalah X plus 1. apa jaraknya? X plus A. Ya, X plus A. Maka, karena ini yang kita cari adalah gaya pada I3, maka nanti rumusnya jadi gini. F pada kawat 1 dengan kawat 3 sama dengan F kawat 2 dengan kawat 3. Atau bisa juga nanti jadinya F13 dikurang F23 sama dengan 0. Gitu. Nah, jadi sekarang kita masukin dulu nih rumusnya. Yang F13 berarti mu0 kawat 1, arus kawat 1 dikali arus kawat 3. Dibagi 2pi dikali jarak kawat 1 dengan kawat 3. Dikurangi mu0. Yang ini berarti arus 2 dikali arus 3 dibagi 2pi. 2pi dikali Jaraknya antara kawat 2 dengan kawat 3 sama dengan 0. Nah, dari sini bisa kita masukkan angkanya. Coba deh kalian masukkan angkanya. mu0 itu berapa? Ini konstanta. mu0 nilainya berapa? 4 kali 10 pangkat min 7 bukan, Bu? 4 kali 10 pangkat min 7. Itu aja, Aura. 4pi kali 10 pangkat minus 7. Ya, 4pi, ada pi-nya ya, kali 10 pangkat min 7. Coba sekarang kalian masukkan angkanya. Tadi I1-nya 2. I2-nya adalah 3 ampere. I3-nya kalian tulis I3 aja. Kemudian tadi A12-nya adalah X plus A dan A13 adalah X. Coba kalian masukkan. Kalau saya, ini mu0-nya akan saya diamkan dulu, jadi mu0 tetap. I1-nya 2, kemudian ini I3 per 2pi dikali X. Ini. I2-nya 3. Nah, coba kalian selesaikan ini. Saya tungguin ya. Nah, ada yang udah? Ada yang bisa? Jadi ini yang ditanyakan di soal itu adalah jaraknya si I3. Si I3 ini harus ditaruh di mana gitu agar gayanya itu menjadi 0. Sini. Jadi yang ditanya itu adalah X-nya. X-nya ini berapa? Itu yang ditanya. Ada yang mau menjawab?
Ayo nih, saya panggil coba ya, biar kita tidak terlalu lama mengerjakannya. Aji. Halo Aji. Halo Bu. Nah, ini gimana Aji penyelesaiannya? Saya baru masuk Bu. Belum ini, nggak lihat atasnya. Ya udah nggak apa-apa, ini kan udah sampai sini persamaannya nih. Iya. Kita mau cari X. Habis ini Aji ngapain? Masukin apa namanya? Masukin setiap ininya. Siapa Kayak yang Mionolnya? Mionol terus apa? Iya yang kayak gitu. Mionolnya dulu berarti di nanti ya. Iya, Oke, Bu. kita ikutin. 4 kali 10 pangkat 7. Kedua itu. Ini bukan Aji? Iya Bu. Nah, di sini apa Aji? I3-nya itu kosong Bu. I3-nya jadi aja, kan kita nggak tahu. Oh, berarti nanti hasilnya persamaan ya Bu? Enggak, nanti bisa kok. Habis ini diapain dulu Aji? Pi-nya dirubah nggak sih Bu? Kenapa harus kamu ubah? Oh enggak ya, dicoret bisa sih. Siapa ya? Cara ke siapa? Yang 2pi sama 4pi. Nah, ini kita coret. Jadi berapa? Jadi 2pi kali 10 pangkat min. Yakin 2pi? Oh, ininya 4pi bagi 2pi berapa? 4pi bagi 2pi itu 2 Bu. Ya udah, 2. Berarti yang sebelah kanan juga dicoret. Iya. Maka jadinya gini ya, 2 kali 10 pangkat min 7 Oh iya, kali 2. Iya kan? Iya Bu, benar. 2 kali 10 pangkat min 7 kali 3 per A plus X. Terus X. Nah, terus habis itu diapain lagi? Diapain lagi ya? Coba saya ganti yang lain ya. Bayu. Tapi itu udah betul Bu. Benar. Oke. Bayu sekarang gantian. Bayu. Iya Bu. Nah, coba lanjutkan. Habis ini diapain? Gimana Bayu? Gak tahu Bu. Ayo, harus bisa. Kita kan mau cari X-nya nih. Nah, setelah ini kamu ngapain? Kita kan harus diskusi bareng-bareng. Gimana? Ayo. Gak tahu Bu. Nggak boleh nggak tahu. Ini harus belajar. Ayo, berpikir. Ada yang mau bantu Bayu nggak? Setelah ini kita harus ngapain? Ini masih matematika biasa kan? Kali silang bukan sih Bu? Iya, betul Nadia. Kita kali silang dulu. Jadi, yang X ini kita kalikan ke sini, A plus X-nya kita kalikan ke sini. Gitu. Jadi, ini 2 kali 2 kan 4 ya. 4 kali 10 pangkat min 7 dikali I3. Terus ini A plus X dalam kurung. Dikali A plus X. Sama dengan, kemudian ini 2 kali 3 sama dengan 6. 6 kali 10 pangkat min 7. Ada I3-nya.
dikali X. Nah, setelah ini apa lagi? Setelah ini diapain? Kita mau cari X-nya nih. Ini di ruas kiri kanan, kita sama-sama punya 10 pangkat min 7 dan I3. Itu bisa kita coret. Nah, jadi di sini yang di ruas kiri jadi apa persamaannya? Plus 4X. Bukan. Nggak dikali itu, Bu. Apa? 4 dikali A plus X jadi berapa? 4A plus 4X. Ya, 4A plus 4X. Tadi nggak terlalu terdengar. Yang ini berarti 6X. 6X. Maka setelah itu diapain? A sama dengan 6X dikurang 4X. Ya, 4A sama dengan 6X dikurang 4X. Jadi 4A sama dengan 2X. 2X. Maka X sama dengan 4A per 2. 4A bagi 2. Hasilnya X adalah 2A. A. Maka jawabannya, si X ini, si kawat ketiga, kawat I3 ini, harus diletakkan sejauh 2A dari I1. Berarti di sebelah kiri I1. Gitu, di kirinya I1. Ini jawaban soal nomor 1. Sampai sini semuanya paham nggak? Gimana, paham ya? Insya Allah. Kita lanjut ke persamaan selanjutnya. Bentar. Nah, ini dia pertanyaan nomor 2. Pertama, seperti biasa ya, kita cari dulu apa yang diketahui. Apa aja nih yang diketahui? Ayo dong. Partikel dengan massa. Jadi kita ini punya massa. Kita punya massa 5 kali 10 pangkat minus 10 ya itu. Kemudian ada muatan listriknya. Memasuki medan magnet dengan kecepatan, ini kita ada kecepatan, jika arah partikel tegak lurus. Ada kata tegak lurus. Kuat medan magnetnya 0,1 Tesla. Nah, jadi sekarang kita tulis lambang-lambangnya. Massa apa? M kecil. Ya, M kecil. 5 kali 10 pangkat minus 10 kilogram. Kemudian muatan lambangnya apa? Q. Q kecil, ya. 2 kali 10 pangkat minus 5. Kecepatan? V. V, oke. 100 meter per second. Tegak lurus, berarti sudutnya berapa? 90 derajat. Ya, tetanya 90 derajat. Kuat medan magnet. Medan magnet lambangnya apa? Besar. Medan magnet lambangnya apa? E. E itu adalah medan listrik. Kalau medan magnet berarti? B bukan sih, Bu? Ya, B. Kalau medan magnet itu B, medan listrik itu E. Nah, kemudian kita lihat di sini ada pernyataan 1. Partikel terkena gaya sentripetal. Apakah ini benar atau salah?
Berarti kita lihat dulu. Gaya sentripetal itu Fs. Ini pelajaran kelas 1 nih. Gaya sentripetal rumusnya apa? Ada yang tahu nggak? Ada yang inget nggak? Lebih tepatnya gitu. Gaya sentripetal itu gaya yang terjadi pada benda yang bergerak melingkar. Ayo, ada yang inget nggak pelajaran kelas 1? Gimana, ada yang mau jawab nggak? Dari 25 anak? Sebentar. Sepertinya saya lupa. Lupa, Bu. Lupa sama rumusnya ya, bentar. Jadi saya lupa mengundang kelas IPA 4 dan IPA 5 nih. Pas dari tadi hanya IPA 3 aja yang join. Bentar ya, saya undang mereka dulu. Bentar. Nah, rumusnya ini adalah massa dikali percepatan sentripetal. Nah, percepatan sentripetal itu nanti rumusnya M V kuadrat per jarak. Ya, M V kuadrat per R atau jari-jari. Jadi, gimana nih setelah ini? Apakah kalian bisa langsung masukin ke rumusnya? Bisa nggak? Diketahui ya, Bu. Apa? Karena belum diketahui, Bu. Gimana? Nggak kedengeran? Untuk R-nya belum diketahui, Bu. Yang diketahui siapa? M dan V kuadrat. Oh, ini suaranya nggak jelas ya? Bentar. Nah, jadi di sini kita nggak punya R ya. Kita nggak punya jari-jarinya. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Nah, kita harus melihat bahwa ada rumus gaya magnetik yang lain. Rumusnya gaya magnetik apa? Rumus gaya magnetik pada partikel yang bergerak dengan kecepatan tertentu. Jadi rumusnya ini ada banyak gaya magnetik tuh. Gimana? Rumusnya gaya magnetik pada partikel yang memiliki kecepatan tertentu. Gimana, ada yang ingat nggak? Saya nggak akan ngasih tahu ya sampai saya selesai mengundang kelas 12 IPA 4 sampai sama 12 IPA 5. Ini adalah tipe yang gimana? Dikali B bukan B. B dikali apa, Nadia? B dikali Q dikali V. Ya, B. Ini B dikali Q dikali V
dikali sin theta. Nah, berarti gaya itu kita bisa buat seperti ini. Gaya sentripetal sama aja sama gaya magnetik. Jadi ya kita bisa pakai rumus yang ini. B, Q, V, sin theta. Karena mereka sama-sama gaya. Jadi tinggal kita masukin aja rumusnya, angka-angkanya. B-nya berapa? 0,1. 0,1. Ini udah satuannya udah satuan internasional ya, Tesla. Jadi nggak perlu diganti. Q-nya tadi berapa? Ini 10 pangkat minus 5. Ya, 2 kali 10 pangkat min 5. Ini satuannya tadi kolom. Ini juga udah satuan internasional. Berarti nggak perlu kamu ganti. 2 kali 10 pangkat min 5. Terus V-nya itu 100 meter per second. Itu udah satuan internasional juga. Sin-nya, theta-nya 90. Berarti sin 90. Nah, coba kalian hitung. Jadi berapa? Berapakah hasilnya? Gimana? Ini tinggal dihitung hasilnya. 200 kali 10 pangkat minus 6, Bu. Ya, berapa? 200 dikali 10 pangkat minus 6. Ini kan 0,1 itu 0,1 ini bisa kita jadikan 10 pangkat min 1. Kalau ada yang bingung ya, terus 10 pangkat min 1 dikali 10 pangkat 5 menjadi 10 pangkat min 6. Tuh, terus sin 90 ini 1. Jadi kita cuma tinggal mengalikan 2 sama 100. Jadi 200 kali 10 pangkat min 6. Bisa disederhanakan nggak, Nadia? Disederhanakan 10 pangkat min 4. Ya, betul, Rafiq. 2 dikali 10 pangkat min 4. Jadi ini nolnya kita coret 2, maka di sini coret 2, jadi sisanya min 4. Satuan dari gaya itu adalah Newton. Nah, jadi pernyataan pertama benar atau salah? Benar. Benar ya? Benar ya? Benar. Oke, ini benar. Oke. Sekarang yang B. Partikel. Nah, untuk kelas MIPA 5 dan MIPA 4 yang baru join, maaf tadi karena saya lupa buat postingan di kelas kalian. Ini direkam, jadi nanti kalian bisa ngikutin dari awal. Sekarang ngikutin yang dikerjakan dulu ya. Nah, ini yang B. Partikel mempunyai percepatan 4 kali 10 pangkat 7. Ini ada pangkatnya sebenarnya. Meter per second kuadrat. Berarti sekarang yang ditanya adalah ini nih, HS-nya. Berarti kan karena Fs-nya udah ketemu nih, gaya sentripetal sama dengan gaya magnetik, 2 kali 10 pangkat min 4. Yang ditanya sekarang percepatannya. Berarti gimana? AS sama dengan apa? SS per M. Ya, AS sama dengan gaya sentripetalnya dibagi massa. Gaya sentripetalnya kita udah punya 2 kali 10 pangkat min 4. Massanya tadi berapa? Di atas tadi. Berapa tadi massanya? 5 kali 10 pangkat min 10. Ya, ini 5 dikali 10 pangkat minus 10. Jadi ini kalau ada pembagian eksponen gini, pangkatnya diapain? Kurang kalau pembagian. Ya, kalau pembagian dikurang. Jadi di sini 10-nya jadi sisa pangkat berapa? 10
10 pangkat min 4 dikurang minus 10. Enggak, minus 4 dikurang minus 10. 10 pangkat Berapa? 10 pangkat 10 pangkat min 6 dong. Minus 4 minus kali minus kan jadi plus. Jadi minus 4 tambah 10 jadi min 6. Jadi 2/5. 2/5 itu berapa? 0,4. Berapa? 0,4. Ya, 0,4. Suaranya kecil ya. 0,4 kali 10 pangkat min 6. Disederhanain lagi, jadi berapa? 4 kali 10 pangkat min 4 kali 10 pangkat min 7. Satuan dari percepatan adalah meter per second kuadrat. Gitu. Jadi, pernyataan yang B benar atau salah? Benar atau salah? Partikel mempunyai percepatan 4 kali 10 pangkat 7. harusnya Di min sini? 7. Min 7, ya. Jadi di sini dia salah. Harusnya dia 10 pangkat min 7, bukan 10 pangkat 7. Oke, sekarang yang C. Jari-jari lintasan partikel. Jari-jari lintasan partikel 2,5 kali 10 pangkat min 2. Berarti sekarang yang ditanya adalah R nih. Nah, Fs-nya punya, M-nya punya, V-nya punya. Berarti tinggal cari R ya. Nah, kita cari R-nya di sini. Fs M V kuadrat per R. Berarti R sama dengan apa rumusnya? R sama dengan apa? MV kuadrat per Fx. Ya, mv kuadrat per gaya sentripetalnya. Berarti kita masukkan masanya 5 kali 10 pangkat minus 10, kecepatannya 100, dikuadratkan, Fs-nya tadi 2 kali 10 pangkat minus 4. Nah, ini kayaknya kita tadi ada yang salah deh. Bentar, ini Maaf, minus 4. min 4 tambah 10 bukan Iya. jadi plus ya, Bu? Iya, jadi plus. Betul. Iya, di sini salah-salah. Ini jadi 10 pangkat 6 ya. Nah, jadi di sini 4 kali 10 pangkat berapa? Jadi plus 6, Bu. Ntar di sini jadi benar sih. Plus 7. Berapa? Plus 7, Bu. Jadi 10 pangkat? Eh, Sebentar, di ruang guru agak berisik. Jadi saya nggak dengar kalian ngomong apa. Jadi di sini 4 kali 10 pangkat berapa nih percepatannya? 4 kali 10 pangkat 5. Ya, betul. 4 kali 10 pangkat 5. Tetap aja salah ya hasilnya. Iya, Bu. Tuh. Nah, kita harus teliti kita. Oke, sekarang balik lagi ke R. Di sini jadi berapa? Halo. 5 kali 10 pangkat min 10, 100 dikuadratkan jadi berapa? Rp10.000. 10.000, berarti 10 pangkat? 10 pangkat 4. Oke, 10 pangkat 4. Terus di sini 2 bagi 2 kali 10 pangkat minus 4. Berapakah hasilnya? Ini kita selesaikan dulu nih. Yang 10 pangkat min 10, 10 pangkat 4 sama 10 pangkat min 4. Diselesaikan dulu.
Berapa nih? 10 pangkat min 10 dikali 10 pangkat 4. Hasilnya? 10 pangkat minus 6. Ya, 10 pangkat minus 6. 10 pangkat minus 6 dibagi 10 pangkat minus 4. 10 pangkat minus 2. Ya, 10 pangkat minus 2. 5 bagi 2 berarti? 2,5. Ya, 2,5. Satuannya meter. Nah, kita lihat lagi ke pernyataannya. Berarti benar atau salah? Benar. Benar ya. Oke, yang terakhir, momentum sudut. Momentum sudutnya sebesar 12,5 kali 10 pangkat min 12 kg meter kuadrat. Nah, ini pelajaran kelas 11 sekarang. Momentum sudut. Lambangnya itu adalah L. Momentum sudut. Rumusnya apa? Ada yang ingat nggak? Momentum sudut. Pelajaran kelas 11. Rumusnya apa? M dikali V dikali R. Apa Nadia? M dikali V dikali R. M dikali V dikali R. Oke. Ini M dikali V dikali R. Tuh, jadi langsung aja. Kita udah punya M-nya, punya V-nya, punya R-nya. Tinggal masukkan angkanya. M-nya 5 kali 10 pangkat minus 10. V-nya 100. R-nya ini. Nah, jadi berapa? Ini 100 sama 10 pangkat min 2. Bisa saya coret nih. Ini, karena ini 10 pangkat 2 kan. Saya coret. Jadi berapa nih? 5 kali 2,5 berapa? 12,5 kali 10 pangkat minus 10. Ya, 12,5 kali 10 pangkat minus 10, satuannya kilogram meter kuadrat. Meter kuadrat. Oke, jadi kita lihat dulu pernyataannya benar atau salah nih. Benar atau salah? Momentum sudut partikelnya 12,5 kali. Nah, salah ya. Salah, Bu. Salah, Bu. Ini salah, karena harusnya ini 10 pangkat minus 10. Gitu. Oke, masih bisa bahas lagi nih. Kita akan cari. Bu Safi ini juga ada yang bergabung Anto di posisi sekretaris ya. Beliau di dan sebenarnya saya juga mengundang Pak Ade. Oke, kita lanjut ke sini. Apa dulu yang diketahui? Jari-jari. Jari-jarinya 8 cm ya. Yang baru hadir jangan lupa presensi ya. Jadi ada zarah. Zarah itu partikel sebenarnya. Bermuatan listrik. Ini partikel. Membentuk lingkaran berjari-jari 8 cm. Kemudian ada zarah lain. Ada zarah lain dengan muatan listrik yang sama. Muatan listriknya sama.
membentuk lingkaran berjari-jari 12 cm. Berarti kita punya zarah 1 sama zarah 2. Maka ini adalah yang 8 cm adalah jari-jari pertama. Oke, terus yang 12 cm ini adalah jari-jari kedua. Kemudian, jika massa zarah kedua 1,6 kali massa zarah pertama. Berarti bentuk matematikanya gimana? Bentuk matematikanya, massa zarah kedua 1,6 kali massa zarah pertama. M2 sama dengan 1,6 M1. Ya, Asri gitu ya. M2 sama dengan 1,6 M1. Yang ditanya, perbandingan laju zarah pertama dengan kedua. Berarti yang ditanya adalah laju berarti V. V1 banding V2 itu berapa? Itu yang ditanya. Berarti kita balik lagi, tadi kita punya partikel itu kita anggap sebagai titik yang bentuknya lingkaran ya. Tadi kita kan udah tahu ada gaya sentripetal. Gaya sentripetal sama dengan gaya magnetik. Nah, gaya sentripetal tadi rumusnya apa? Ingat nggak? Di awal tadi kita belajar. Gaya sentripetal, rumusnya apa? mv kuadrat per r. Ya, Kali baru R. tadi dipelajari mv kuadrat per r. Terus gaya magnetik R. tadi, gaya magnetik untuk partikel yang bergerak itu B, Q dikali V. Maka kita kan di sini mau nyari V. Maka V sama dengan apa? Ini di sini ada kuadrat nih. Ini bisa saya coret kuadratnya, di sini hilang 1. Nah, ini V sama dengan apa? Apa sih jadwal yang sudah diatur jadi berantakan? Gimana? B dikali Q dikali R per M. B dikali Q Dikali R per dikali R per M. M. Oke. Gitu ya. B dikali Q dikali R per M. Oke. Nah, karena kita ditanyanya perbandingan, maka persamaannya kita buat seperti ini. V1 banding V2 sama dengan B dikali Q kali R B1 Q1 R1 per M1 dibagi lagi B2 I2 R2 per M2. Nah, kita lihat dulu di soal B-nya gimana. Sebuah zarah bermuatan listrik bergerak masuk dalam medan magnet. Medan magnetik. Medan magnetiknya berarti sama nih. Kemudian, zarah lain memiliki muatan listriknya sama. Berarti, Q1 sama Q2 itu sama. Terus, B1 sama dengan B2. Maka, Dicoret. siapa yang dicoret? B1 sama B2 dan B1 juga. Ya, B1 dicoret sama B2, Q1 dicoret sama Q2. Sisanya jadi R1 M1 per Dibagi R2 R2 bagi per M2. M2. ya M2. Jadi persamaannya jadi gimana?
Gimana nih? R1 per M1 dikali M2 per R2. Per M1 ya, dikali M2. M2 per R2. Ya, dibalik ya jadinya ya. Maka masukin angkanya. R1-nya berapa? 8. 8. M1-nya? Tetap M1. Tetap M1, oke. M2-nya? 1,6 dikali M1. 1,6 M1. R2-nya? 12. 12. Berarti ini ada yang bisa dicoret nih, M-nya. Ya. Nah, M1. jadinya 8 kali 1,6 per 6 per 12. 12. 12. Berapa? Bapak Ibu dari manajemen wisata Indonesia, ya, 8 kali 1,6? ada Pak Anto 12,8. 12,8 ya. Dibagi 12. Ya. Bisa disederhanain nggak? Mana? Dibagi 12. Sebenarnya dari sini bisa kita sederhanain nih. Dari yang ini nih. Dari yang 8 kali 1,6 bagi 12. Itu bisa kita sederhanain sama-sama bagi 4. 8 bagi 4 berapa? 2. 2. 1,6 bagi 4? 0,4. 0,4. 0,4. 12 bagi 4? 3. 3. Jadi 0,4 itu kan 4 kali 10 pangkat min 1 ya. Nggak apa deh 0,8. Jadi 8 kali 10 pangkat min 1 per 3. Ya kan? Jadi gini aja. 8 per 3 kali 10 pangkat min 1. Agak kaget nih Bu Sawi, agak kaget pada saat Nah, bisa kan kayak gini? Bisa, Bu. Nah, iya gini aja daripada yang ini kan, daripada yang 12,8 bagi 12. Pusing nanti kalian hitung desimalnya. Jadi mending yang ini aja. 0,8 dibagi 3. Tuh. Ini kita sampai jam berapa sih? Ada yang ingat nggak jadwalnya sampai jam berapa? 9.15, Ibu. 9.15. Oke. Satu soal lagi ya. Saya kasih soal yang mudah. Biar pas 4 soal. Nah, jadi ada kawat 3/4 lingkaran. Kawat 3/4 lingkaran, jari-jarinya 3 meter, dialiri arus 6 ampere searah jarum jam. Yang ditanya besar induksi magnetnya. Tuh, berarti gimana? Jari-jari apa tadi lambangnya? R. R. R-nya 3 meter. Kemudian Arus I sama arusnya dengan I 6 ampere 6 ampere. searah jarum jam. Searah. Nanti searah jarum jam itu kita bisa tahu arah medan magnetnya. Tapi di sini cuma ditanya besar sih. Saya tambahin deh besar dan arah. Nah, oke. Terus yang ditanya induksi magnet. B-nya berapa? Induksi magnetiknya berapa? Jadi lingkaran.
Jadi kita punya lingkaran, tapi 3/4 doang. Jadi gini, lingkaran, terus arah arusnya kalau searah jarumnya berarti ke kanan. Nah, B-nya berapa? B pada pusat lingkaran. Ini B-nya berapa? Nah, kalau lingkaran, rumusnya apa? Medan magnet pada pusat lingkaran. Medan magnet pada pusat lingkaran. Rumusnya apa? mu0 dikali I per 2R. Ya, mu0 dikali I per 2R. R itu jari-jarinya ya. Berarti, ya udah langsung aja. Karena di sini lingkarannya hanya 3/4, berarti pakainya dikalikan 3/4. 3/4 mu0 I per 2R. Baru kita masukkan angkanya. Tadi mu0 berapa? mu0 tadi berapa? 4I. Ya, 4I dikali 4I. 10 pangkat minus 7. Kali 10 pangkat min 7. I-nya 6. 6. R-nya 3. 2 kali 3. Berapa hasilnya? Ini 2 kali 3 berapa? 6. 6. Ini ada 6. Bisa saya coret ya. Terus 4pi bagi 4. I. Ini 4-nya bisa saya coret. Sisanya di sini pi aja. Jadi hasilnya jadi gimana? Pi kali 3pi kali 10 pangkat minus 7. Satuannya Tesla. Oke. Nah, ini kan arah arusnya ke kanan nih. Ini arah arusnya ke kanan. Maka medan magnetnya akan kemana? Kemarin, kalau kalian udah belajar, kalau bentuknya lingkaran, kan kita pakai kaidah tangan kanan. Ya kan? Ini tangan kanan. Kalau misalnya lingkaran, 4 jari itu jadi apa? 4 jari jadi apa? Jadi arus. Ya, 4 jari jadi arus, jempol jadi apa? Medan magnetnya. Nah, jadi medan magnet. Coba sekarang kalian arahin jarinya kalian, 4 jari ini menuju ke arahnya si arus. Berarti gimana? Gini kan? Gini, jadi si jempolnya menuju kemana? Apakah menuju ke layar kalian atau keluar layar kalian? Coba kalian praktikin sama tangan kanan kalian sendiri. Bisa nggak? Jadi 4 jarinya menuju ke arahnya arah arus, yaitu ke arah jarum jam. Ikutin gambarnya. Terus si jempolnya ini akan menuju ke arah layar atau keluar atau menuju ke kalian. Mana Nadia? Ke bawah, Bu. Kok bisa ke bawah? Pilihannya antara masuk ke dalam layar atau keluar layar. Gini, jadi aduh, muter di tangan saya. Kalau di kalian mirror nggak sih? Jadi si tangan kanan saya ini, si 4 jari ini akan saya arahkan ke arah kanan. Maka si jempol ini akan menuju ke layar atau menuju ke arah saya. Ke layar bukan, Bu? Ya, menuju ke layar. Gitu. Jadi ini kalian praktekinnya pakai tangan masing-masing ya, biar paham. Jadi si jempol ini akan masuk ke dalam layar. Maka di sini kita itu kan punya kesepakatan. Kalau misalnya medan magnetnya masuk ke dalam layar, tandanya akan jadi X. Artinya si medan magnetnya masuk ke dalam layar. Nah, kalau misalnya dia keluar layar, tandanya titik. Gitu. Jadi ini harus kalian praktekinnya pakai tangan kanan kalian sendiri ya. Ini untuk lingkaran. Jadi kalau lingkaran itu 4 jarinya sebagai arus, jempolnya sebagai medan magnetnya gitu. Jadi gini dia posisinya. Ikutin. Kalau misalnya arah arusnya ke arah kiri, berarti kan dia ke arah saya kayak gitu. Itu harus kalian praktekin ya.
Jadi ini jawabannya adalah besar medan magnetnya sebesar 3pi kali 10 pangkat min 7. Arahnya menuju ke dalam layar. Menuju dalam layar. Gitu. Oke. Sampai sini ada yang mau tanya dulu nggak? Ini kita baru dapat 4 soal, tapi mungkin nanti pekan depan kita latihan lagi kali ya. Ada yang mau tanya dulu? Iya, Bu. Gimana? Ada yang mau tanya nggak? Saya beri kesempatan nih. Atau masih bingung apa yang mau ditanyakan? Oke, kalau misalnya nggak ada yang tanya, kalian udah pada absen ya? Lihat di chat absensinya. Jika tidak ada yang bertanya, saya akan mengakhiri pertemuan hari ini. Dan kita akan bertemu lagi insya Allah pekan depan. Jadi kalian masih akan latihan tentang medan magnetik. Di pekan depan itu awal September ya. Awal September itu berarti ketemu Bu Afi 2 minggu lagi. Bu Afi akan menjelaskan tentang materi medan magnetik pagi. Dan besok kalian ada tryout ya. Jadi diusahakan dengan baik mengerjakannya dan tepat waktu. Jadi jangan sampai ada yang nilainya 0 karena tidak masuk gitu nilainya. Oke, saya akhiri ya semuanya. Mohon maaf jika ada yang salah. Jika masih ada yang bingung, nanti silahkan tanya lagi ke saya. Tuh. Oh, Novitri. Ini ada yang baru masuk. Oke, udah ya, kalau gitu saya akhiri semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Yang baru masuk, nanti temannya aja ya. Terima kasih banyak, Ibu. Sama-sama. Terima kasih, Bu.